24 jam hari ini. Pemprov Sumatera Selatan tidak pernah main-main terhadap pelaku hoaks vaksinasi COVID-19 yang membuat masyarakat ragu ikut divaksin. Melalui Badan Kesbangpol, Pemprov Sumatera Selatan menggandeng ratusan tokoh adat dan perwakilan ormas budaya untuk ambil bagian mensukseskan program nasional vaksinasi COVID-19. Berikut laporan khusus tim Sumsel 24 jam pada acara silaturahmi tokoh adat dan ormas budaya se-Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Swarnadipa Palembang, Kamis kemarin. Satu persatu tamu dan undangan mendatangi Ballroom Hotel Swarnadipa Palembang, Kamis 18 Februari 2021 kemarin, untuk menghadiri kegiatan silaturahmi tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan ormas budaya se-Sumatera Selatan. Nah, sahabat setia Palpres Official, sedari awal penyelenggara kegiatan memperlakukan protokol kesehatan secara ketat loh terhadap tetamu undangan yang masing-masing mengenakan pakaian bercorak khas. Mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk ballroom, dan penyediaan hand sanitizer ditambah tisu dalam goodie bag cenderamata yang dibagikan kepada setiap tamu dan undangan. Menurut yang punya acara, Kepala Badan Kesbangpol Sumatera Selatan, Bapak Kurniawan, dalam laporannya, kegiatan tersebut mengambil tema peran serta tokoh adat dan ormas budaya dalam rangka mensukseskan program nasional vaksinasi COVID-19 di Sumatera Selatan. Tujuannya membangkitkan semangat nilai-nilai seni dalam keragaman budaya dan sejarah. Lalu tujuan berikutnya yakni mengumpulkan tokoh-tokoh adat di Sumatera Selatan untuk tetap menjaga warisan kebudayaan dan kearifan lokal. Selanjutnya viewers, ketika membuka kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Mawardi Yahya, mengungkapkan pemerintah saat ini tengah masif melakukan penanganan wabah COVID-19. Sejumlah upaya telah dilakukan, mulai dari penegakan disiplin protokol kesehatan hingga penyuntikan vaksin yang terus digalakkan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Pemerintah juga, kata Pak Mawardi, mengajak berbagai pihak termasuk tokoh adat dan ormas budaya untuk terlibat langsung mengedukasi masyarakat supaya vaksinasi COVID-19 ini sukses dilakukan di Sumatera Selatan. Ya, kita sekarang coba komitmen kita sekarang kita sudah membuat perda peraturan daerah supaya budaya adat istiadat termasuk rumah-rumah bangunan pemerintah kita sekarang ada tanda-tanda ini di ciri adat sekarang. Saking komitmen kita sekarang ya. Nah, viewers, kegiatan silaturahmi ini menghadirkan 4 pembicara utama. Di antaranya pembicara yang pertama adalah Bapak Haji Albar Sentosa Subari. Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan ini mengatakan pihaknya sangat mendukung pensosialisasian program nasional vaksinasi COVID-19. Menurut Pak Albar, sukses tidaknya sosialisasi program yang diusung pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini tidak lepas dari peran serta para tokoh adat. Lebih lanjut, kata Pak Albar, pihaknya berkewajiban memberikan informasi kepada para tokoh adat di daerah untuk berpartisipasi aktif, karena memang informasi tentang vaksinasi ini masih simpang siur, bahkan ada pro kontra, sehingga masyarakat cenderung takut dan bingung apa yang mesti dilakukan dengan adanya vaksinasi COVID-19. Pembicara kedua viewers pasti kenal sama tokoh satu ini, Bapak Haji Rahman Z. Mewakili Bapak Syarial Usman, Ketua Umum Persaudaraan Nusantara Bersatu Sumsel, menyatakan pihaknya mendukung penuh program nasional vaksinasi COVID-19 dan akan segera merapatkan barisan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis mensukseskan vaksinasi ini lewat kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Kami dari perkumpulan ormas dan persaudaraan Nusantara Sumsel Bersatu diundang dan sekaligus diminta sebagai narasumber. Artinya Pak Gubernur itu berkeinginan agar ormas ini mendukung program ini. Kami insya Allah selaku PNSB Persaudaraan Nusantara Sumsel Bersatu insya Allah mendukung program ini. Itu yang paling penting.
nanti akan melaksanakan berbagai program. Karena sudah banyak kita lakukan, sifatnya sosial semua, membantu masyarakat, kemudian ingin mempersatukan para budaya sesuai yang sifatnya Nusantara. Macam-macam ada 58 di dalam PNS. Sementara itu viewers, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Bapak Aufa Sahrizal, lantaran baru dipercaya menjadi pelaksana harian Bupati Ogan Ilir, sehingga beliau mewakilkan kepada Kabid Kebudayaan, Ibu Cahyo Sulistianingsih. Kepada tim Sub 24 jam, Ibu Cahyo menyebutkan bahwa pihaknya selaku pihak pemerintah daerah mengundang tokoh adat ataupun ormas budaya untuk berperan aktif mendorong masyarakat supaya mau menerima vaksin tersebut secara sukarela. Dan bagaimana peran serta kita untuk mendorong masyarakat supaya mau menerima vaksin tersebut, itu bisa melalui tokoh adat maupun ormas budaya atau komunitas budaya, karena tokoh adat atau yang tergabung dalam lembaga adat ini kan sudah punya di situ ada nilai norma yang sudah dibangun dari awal dan ada sanksinya pun secara moral, bukan sanksi dalam arti hukum. Terakhir viewers, narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, yakni Bapak Ferry Yanuar selaku Kabid P2P. Bapak ahli kesehatan yang ganteng ini menyampaikan dukungan tokoh adat dan ormas budaya dalam vaksinasi COVID-19 antara lain lewat pengaruh yang dimiliki mereka sebagai influencer yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk tidak menolak pemberian vaksin COVID-19 yang secara klinis sudah teruji aman oleh BP POM dan mendapat sertifikat halal dari MUI. Kontak di bawah 40 selama 40 hari terakhir itu tahan. Tapi kalau dia kontak sudah setahun yang lalu, dia kan tapi sudah COVID kan, itu tidak ada masalah. Satu, yang berikutnya kalau dalam Indonesia yang lama itu penyintas COVID itu tidak divaksin. Sekarang boleh. Kalau sekarang dia sudah 3 bulan sembuh, sudah divaksin. Nah itu contohnya, sehingga nanti dengan semakin spesifiknya screening kita ini capaian bisa. Nah, viewers, kami juga sempat mewawancari 3 tokoh ormas budaya yang ikut hadir di acara silaturahmi kemarin. Mari simak pernyataan mereka yang semuanya mendukung niatan baik pemerintah dalam mensukseskan program nasional vaksinasi COVID-19. Memberikan informasi, edukasi serta penyuluhan kepada masyarakat supaya ini vaksinasi ini sangat penting untuk melaksanakan program nasional. Program ini saya rasa sangat penting dan juga sangat bermanfaat. Kita sendiri dari BPW KKSS Sumatera Selatan mengapresiasi dan juga mendukung program pemerintah ini. Reporter Muhammad Iqbal, juru kamera Al-Hadi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang sedang menonton tayangan ini, mohon dukungannya untuk di-like dan ditonton tayangan yang ada link di atas. Link ini juga bisa pemirsa lihat di deskripsi tayangan ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Basing, Budak Lorong, dan Ternyata Bukan Mistis. Saya Sri Depi, sampai jumpa.